Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jemari, kembali lagi bersama podcast Jemari Sakato dengan saya Atikah Nuirman sebagai host podcast pada hari ini. Nah, sahabat Jemari, di podcast-podcast sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai Mentawai dan program Grade Mentawai yang sedang berjalan pada saat ini. Pada program Grade Mentawai, kita fokus kepada 4 isu, yaitu pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, mata pencaharian berkelanjutan, serta gender dan inklusi sosial. Nah, oleh karena itu, hari ini kita menghadirkan Ibu Sastri Bakri untuk membahas isu kepemimpinan perempuan tingkat komunitas dalam perspektif gender dan inklusi sosial. Halo Ibu Sastri. Halo. Sebelum kita mulai, boleh Bu perkenalkan diri terlebih dahulu dan sharing sedikit tentang kegiatan Ibu saat ini. Oke, saya Sastri Bakri, usia hampir 68 tahun. Aktivitas saya setelah pensiun dari Kementerian Luar Negeri, sekarang sibuk di kegiatan literasi, membangun budaya literasi, dan event saya lagi mempersiapkan event besar International Minangkabau Literacy Festival yang akan diikuti oleh 30 negara. Tahun ini diikuti 24 negara, tahun depan 30 negara, 1 abad jam gadang. Wow. Oke, jadi Ibu berarti memiliki pengalaman yang sangat banyak terkait dengan kepemimpinan, terutama kepemimpinan perempuan, termasuk pada level komunitas, nagari, dan desa. Ibu juga menulis karya sastra, riset, dan karya ilmiah tentang perempuan, tentang inklusi sosial juga, kepemimpinan juga sangat banyak. Bahkan pengalaman sebagai birokrat atau anggota legislatif, tenaga pengajar di Kementerian Dalam Negeri tentu menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lainnya. Amin. Nah, boleh nih Ibu berbagi pengalaman tentang karya-karya Ibu yang berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan perempuan. Sebetulnya saya melakukan kajian tentang gender equality ini sudah puluhan tahun yang lalu ya. Pada saat itu memang perempuan di level pimpinan itu tidak banyak. Nah, karena itu saya lakukan kajian. Kenapa? Karena orang melihat antara nature dengan nature itu sama, ya kan? Padahal nurture itu kan sebetulnya hanyalah konstruksi sosial di perspektif para lelaki yang patriarki, ya kan? Nah, karena itu saya termasuk orang yang menggugat. Nah, kajian itu membuktikan ternyata kapasitas perempuan dengan laki-laki itu sama. Yang membedakannya sebetulnya sama dengan dalam Al-Quran, yang membedakan lelaki dengan perempuan adalah ketakwaannya, ya kan? Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, dalam komunitas sosial maupun di level manajemen rendah, menengah maupun atas. Yang membedakannya adalah kompetensi. Tetapi dulu memang sedikit perempuan-perempuan jadi pemimpin. Tetapi sekarang sudah banyak perempuan jadi pemimpin. Tetapi fakta di lapangan memang kita lihat masih banyak ada gender inequality. Kenapa itu terjadi? Yaitu soal perspektif nurture dengan nature. Nah, itu yang masih tetap harus kita perjuangkan. Tetapi perjuangan itu kan tidak bisa kebijakan pemerintah kita tagih, karena kalau kebijakan pemerintah itu semua sudah ada, ya kan? Sudah ada memberikan kesetaraan perempuan untuk berperan publik. Bahkan di politik diberikan ruang sebesar-besarnya 30% untuk perempuan. Tapi perempuan tidak memanfaatkannya. Perempuan tidak punya kapasitas untuk itu, gitu loh. Jadi itu pertanyaannya apa tadi? Pengalaman tentang karya-karya Ibu. Ya. Jadi gini, dari dulu di karya sastra, karena saya ini agak aneh. Kalau mau bicara secara akademik, kajian saya itu tadi. Kalau bicara di seni, saya punya grup namanya Sumber Talenta. Kalau bicara soal budaya, saya pun berada di situ. Termasuk dengan aktivitas saya yang sekarang. Saya punya semacam komunitas juga yang bergerak di bidang literasi. Nah, perspektif orang terhadap tentang gender equality itu kan sebetulnya pengalaman juga.
soal literasi juga. Kalau dia tidak punya kecakapan literasi yang mumpuni, dia pasti akan berpikirnya budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga perempuan itu kebijakannya sudah gender equality, tapi kenyataannya gender inequality. Nah, pertanyaan kan pengalaman saya, kalau di level pimpinan tidak, karena saya di banyak unit kerja saya menjadi orang nomor 1. Jadi karena misalnya saya jadi kepala Bawasda, orang bilang, kenapa perempuan jadi kepala Bawasda, nanti posisinya begini-begini, lemah, tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas dan macam. Saya tunjukkan bahwa saya mampu untuk itu. Nah, banyak orang-orang yang marah kepada saya karena saya dengan tegas dengan tegas menghukum orang, maksudnya memberikan rekomendasi. Dan alhamdulillah kepala daerah ataupun menteri menerima saran-saran rekomendasi dari inspektorat. Saya di inspektorat di Bawasda maupun di Inspektorat Jenderal. Dan suara kita didengarkan. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah di grassroots sebetulnya. Itu yang masih masalah sekarang. Dan bukan lagi soal kesetaraan hak. Bukan itu lagi sebetulnya. Menggunakan hak kita itu yang tidak dimanfaatkan oleh para perempuan. Jadi intinya sebetulnya saya katakan lelaki dengan perempuan itu sebetulnya sama apabila dia mempunyai kompetensi yang sama. Jadi dia tidak boleh dikalahkan karena dia perempuan. Itu nature kan, alamiah, nggak bisa kita menolak takdir. Yang harus kita tolak itu adalah perspektif orang terhadap perempuan. Bagaimana cara berjuang? Nah tadi ya saya kasih contoh, saya jadi kepala Bawasda. Ketika saya diangkat jadi kepala Bawasda, sebelum diangkat jadi kepala Bawasda, orang bilang jangan, karena dia perempuan. Karena tidak pernah ada jabatan-jabatan itu dipegang oleh perempuan waktu itu. Jangan, karena pasti akan lemah, pasti akan. Nah, saya tunjukkan, artinya kita yang melawan diri kita dulu sendiri dan perspektif masyarakat terhadap kita, maka kita bisa. Jadi kalau di dalam level kepemimpinan saya atau di level jejaring saya, orang tidak bisa menafikan ke saya karena saya termasuk orang yang keras. Kalau ada orang yang menghina saya karena saya perempuan, maka saya lawan dia. Saya lawan loh. Oke, tadi Ibu mention tentang perempuan grassroots atau akar rumput ya kan Bu. Jadi bagaimana Ibu memandang potensi perempuan akar rumput ini atau yang di tingkat mikro, khususnya di tingkat komunitas nagari atau desa untuk memiliki kemampuan leadership gitu Bu, yang bisa diandalkan untuk memimpin di level nagari dan desa tersebut? Pertama memang harus mindset dulu. Ya mindset. Kenapa mindset? Saya katakan misalnya di nagari, kalau nagari itu kan pilihan orang. Kalau pilihan orang, maka mindset orang yang memilih harus kita rubah dulu kan. Bagaimana caranya? Terus menerus kita melakukan sosialisasi, dekonstruksi sosial budaya di tengah-tengah kita, sehingga orang tidak lagi menganggap perempuan domestik kalau dia melawan kepada suaminya dianggap melawan. Jadi kalau melawan itu kan sesuatu yang dikatakan ideal, benar oleh suami, kita katakan salah, itu melawan masuk neraka gitu kan. Tetapi ketika suaminya salah, dan ini dalam agama pun dikatakan ketika suaminya salah, kita tidak harus menurutinya. Speak up. Harus speak up. Ya, jadi itu yang ada yang kemarin kasus di Pariaman, dia ditanamkan di pikirannya bahwa melawan ayah tidak boleh, istri melawan suami tidak boleh, apa segala macam. Maka maha benar itu adalah laki-laki, suami maha benar. Ketika suaminya melakukan hal itu, dia takut bersuara. Takut bersuara, karena dia takut bersuara itu, makanya bahkan ada aktivis budaya juga yang mengatakan, ini saya katakan ya, mungkin mudah-mudahan nanti menonton, mengatakan masa aib sendiri dibuka. Bukan aib sebetulnya, karena kalau dibiarkan maka itu akan terjadi pengulangan terus-menerus sampai akhirnya anaknya melahirkan kan. Iya. Anaknya itu mulai, coba anak cucunya. Kalau anak itu tidak speak up, akan terjadi terus-menerus. Dia setelah punya anak, kemudian datanglah aktivis yang benar-benar
mengacu kepada norma agama, norma itu akhirnya ini. Tapi banyak juga orang yang mencaci dia. Si anaknya jadi. Pada anak ini mulai dari SD dia sudah perlakukan itu. Tuh. Jadi mindset itu memang kan dimulai dari pikiran. Pikiran itu melakukan sesuatu dengan pikiran yang benar mengacu kepada agama. Itu agama ketika kita berpikir bahwa mencilok tidak boleh karena dirang agama, atau berzina tidak boleh karena dirang oleh agama. Maka pada saat itu amal kita, perbuatan kita pasti kita tidak lakukan itu. Maka mindset di tingkat bawah itu harus dilakukan. Karena orang kan kadang-kadang bangga mengatakan di Minang ini egaliter, di Minang ini bundo kandung dihormati. Sebagai apa? Ya kan? Kan tambah bertanya, ala putih dia itu apa bundo-bundo kalau barale cuman bertanya tanggal barale. Tidak memutuskan. Ini katanya matrilineal yang garis keturunan ibu yang menjaga harta, memelihara harta. Menjaga harta, memelihara harta, tapi ketika para lelaki ingin menjualnya, perempuan tidak bisa ngapa-ngapain. Itu banyak di tingkat, dan banyak juga kasus-kasus yang orang melihat perempuan sangat menjadi inferior. Ada satu kajian saya baca, dan itu memang saya pernah tanya juga di daerah pesisir situ, upah lelaki dengan perempuan itu berbeda. Padahal produktivitasnya lebih tinggi perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu dia pagi-pagi sudah lah subuh lah nyurus masak anak bini segala macam, itu nyepai langsung ke sawah, ya kan? Dia sudah bawa makanan bekal. Nah laki-laki kalau sudah nyepai dari surau segala macam, duduk dulu di lapau, mau total jam 9 jam 10 baru nyepai ke sawah. Itulah hange hari itu nyala istirahat lah, balik merokok lah segala macam gitu. Jadi sesungguhnya mengukur produktivitas itu yang orang tidak melihatnya dengan fakta yang ada. Orang hanya melihat aku perempuan, maka dia harus upahnya harus di bawah laki-laki. Itu masih ada loh, masih ada. Jangankan di Minang yang katanya egaliter itu, aduh parah. Berarti kalau dari pengalaman ibu, kalau pengalaman ibu tadi kan ibu sudah menjadi pemimpin yang udah mantep banget lah jatuhnya kalau dari pengalaman ibu. Nah kalau ibu lihat dari perempuan-perempuan di sekitar ibu gitu, untuk potensi kepemimpinan perempuan-perempuan yang di sekitar ibu itu pada tingkat komunitas di masa yang patriarki saat ini, gimana gambarannya dari pengalaman ibu? Jadi ya, tadi saya katakan saya dalam lingkungan networking saya oke, tidak ada masalah. Tetapi bahwa perempuan-perempuan itu memposisikan dirinya inferior itu ada loh. Ini kalau nonton juga nih, saya punya sekretaris Bawasda, pinter, bicara bagus. Kalau rapat selalu memberikan solusi kepada kita semua. Nah saya berpikir nih saya tidak akan lama jadi kepala Bawasda. Maka karena saya kan kepala Bawasda itu ratanya Baper Jakat ikut ikut memberikan pertimbangan. Maksud saya tanya, ini kan belum tentu lolos juga, tapi saya tanya, namanya Reno, nanti jadi kepala Bawasda ya, saya usulkan. Kan ini baru saya mau usulkan, karena belum tentu, karena Baper Jakat ada banyak orang. Apa dia bilang? Udah bu, dia minta maaf bu, jangan jadi orang nomor 1 bu, jangan bu, tak kau padahal dia punya kompetensi, dia punya ini, karena apa? Tidak siap secara mental. Jadi itu di level pimpinan ya. Kalau di level bawah pun ada yang seperti itu. Jadi maka saya berulang katakan, kalau mau merubah sesuatu, just start from yourself. Jadi kita mulai dari diri kita, secara mental kita siapkan, secara kompetensi kita ikuti, pengalaman-pengalaman memimpin itu memang kita mulai dari organisasi, dari komunitas-komunitas, sekarang istilahnya bergaul dengan banyak orang, itu yang melatih kita menjadi orang yang mumpuni. Public speaking, apalagi wawasan, kemampuan, macam-macam lah di situ.
kemampuan kecakapan literasi kita di situ gitu. Saat ini kita kan memahami bahwa sebagian besar wilayah di Sumatera Barat ini sangat rawan dengan bencana ya kan Bu. Apalagi Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan isu megatrustnya itu. Nah, pada situasi saat ini, perempuan dan disabilitas itu memiliki potensi resiko yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait posisi rentan kelompok perempuan dan disabilitas ini pada wilayah rawan bencana di dalam budaya patriarki seperti sekarang? Nah, ini dua hal yang juga ya. Saya kebetulan pembina PPDI ya, anak disabilitas ya di Padang. Walaupun karena saya pindah lama terputus ya, tetapi banyak mereka itu menjadi tempat kita bercerita. Nah, ada perspektif masyarakat ya. Novel saya judulnya Sedikit di Atas Cinta itu tentang disabilitas. Bagaimana tokoh utama saya, Anton, yang punya kapasitas, punya kemampuan apa segala macam, bahkan dia tamat di Australia itu cum laude. Novel saya itu sempat menjadi novel inspirasi di Kick Andy Metro TV. Nah, tetapi bagaimana perspektif orang melihat? Kita tidak bicara kebijakan, karena di kebijakan sudah ada undang-undang disabilitas. Semuanya inklusif. Belajar apa segala macam. Jadi kalaupun dia disabilitas, dia mau sekolah di sekolah umum, tidak masalah. Tidak boleh ditolak. Tetapi kan kemudian nanti masyarakat awam yang melihat ketidakmampuan itu harus diperlakukan khusus, itu mereka melihatnya lain. Itu perlakuan khusus adalah karena ketidakmampuan, tapi tidak perlakuan khusus untuk hak. Ngerti nggak? Iya. Jadi ketika misalnya saya sebetulnya punya kemampuan punya disabilitas tetapi saya bisa sebetulnya masuk kedokteran, nggak boleh kita tolak. Misal kaki saya nggak bisa karena dia adanya nggak bisa dia melaksanakan operasi. Sebetulnya kaki kan tidak ada urusan dengan operasi, misalnya kayak gitu. Itu kan bisa diakali dengan alat-alat yang berkebutuhan khusus itu. Misalnya sekarang sudah banyak kursi roda yang bisa dinaikkan, bisa diturunkan, segala macam. Dan banyak orang nggak punya kaki aja, tak punya segala macam, lebih hebat dia daripada kita. Apalagi kita lihat disabilitas yang di Cina itu, terampil dalam banyak hal. Tidak punya tangan, tidak apa-apa, dia bisa masak, dia bisa jualan. Bisa. Apa yang saya ingin katakan adalah bagaimana kita, kalau kita cerita inklusif, maka kita harus mengapresiasi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Karena itu, ketika misalnya ada kebencanaan, ada apa lagi, naik ke lantai berapa, jangan paksa orang yang berkebutuhan khusus harus naik lantai itu. Harus kita sediakan akses, itu kan undang-undang. Jadi akses jalan, naik ke atas, naik lift ini kan harus kita sediakan itu. Tetapi orang-orang yang awam mengatakan, kan memang yang tidak mampu gitu, nyapu segala macam. Makanya dia tetap merendahkan. Nah itu, jadi kalau kita mau bicara inklusif, kita bicara soal undang-undang disabilitas, maka memang kita berikan hak yang sama kepada semua orang. Perempuan, laki-laki, disabilitas ataupun abilitas, pilihan itu kita yang menentukan. Saya memilih peran domestik juga ada salah. Kalau saya yakin bahwa saya memilih peran domestik karena saya ingin memberikan perhatian, kasih sayang dan segala macam untuk keluarga dan memasak di dapur, itu kerja berat, bukan kerja gampang. Jangan pikir itu tidak produktif, tidak ada nilai uang. Hitung nilai uangnya semuanya. Lalu pegawai negeri yang gaji betul loh. Nah, kesadaran itu yang harus kita bangun. Nah, mungkin kita bicara, kan kita ini seringkali bicara no korupsi. Sementara kita sama anak buah kita, tolong dong ini gitu. Jadi istilah kita katakan jangan korupsi, harus kita lakukan itu kan pikiran nih. Jangan korupsi, kita lanjutkan dengan amalan kita. Gitu. Dalam agama kan gitu kan, sebagai orang yang ini Al-Quran misalnya kita bicara soal memahami Al-Quran, tidak menerima begitu saja, tetapi dengan ilmu itu pikiran. Nah, ketika kita berpikir,
Maka kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kita lakukan. Nah, itu tidak kerja gampang. Iya. Karena pekerjaan di sosial kemasyarakatan, kemudian dekonstruksi budaya, itu memerlukan waktu yang lama. Gitu. Betul. Itu saya melihat. Kalau dari pengalaman Ibu lagi nih Bu, ada nggak praktek baik? Kan tadi Ibu juga sempat mention kalau Ibu pembina PPDI. Ada nggak praktek baik kepemimpinan disabilitas gitu Bu? Atau apa faktor-faktor yang mendukung mereka berani gitu? Dulu waktu saya masih aktif di situ itu kan Anton. Dia sama ketuanya itu, saya lupa namanya yang buta itu. Dia melakukan tugasnya itu kan itu dibantu. Mereka bisa melakukan tugas itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tidak usah disabilitas, kita pun. Ini ada tugas nih dalam struktur, ada banyak divisi di situ. Apakah kita bisa menugaskan orang begitu-begitu saja di divisi? Tidak kan? Pasti kita lihat kapasitasnya. Oh, ini cocok di sini, ini cocok di sini. Seperti itu juga disabilitas. Misalnya kalau di Minang kalau ada kok nan buto pambuih lasun, nan pakka penembak badia dan segala macamnya itu. Itu kita bisa manfaatkan mereka. Saya awal-awal ketika saya pertama sekali sebagai pembina datang dalam acara Romi nih. Wow, salam. Mereka ketawa-ketawa. Ketika saya memberikan sambutan, sebagian ketawa, sebagian gini aja. Saya bilang, kenapa? Oh, tuli rupanya. Jadi saya ngomongnya, kalau saya tahu kan saya bisa ngomong pakai gerakan-gerakan. Nah, itu sebetulnya kita memperlakukan orang bagaimana orang. Ini contoh, kalau saya ini menjadi puisi saya. Apa tuh bagaimana kita memperlakukan sebagaimana orang? Kita tidak memperlakukan kita memperlakukan orang tidak seperti dalam pikiran kita. Ini contoh nih, Tika sama Robi ini sudah jelas teman kerja. Tetapi Tika tidak memperlakukannya dia sebagai teman kerja. Tika memperlakukannya sebagai seolah-olah suami. Itu yang terjadi sekarang banyak sekali. Itu bukan suami lu loh. Ngapain lu mesti layanin dia? Ngapain lu bisa ngajak tidur? Nah, itu soal dia tidak memperlakukan seseorang sebagaimana orang itu. Itu yang mestinya kita sadari. Dan itu kerja berat untuk memberikan pemahaman orang tentang inklusivitas, tentang gender equality, tentang dekonstruksi, tentang banyak hal. Kalau di sini memang kadang-kadang yang mestinya kita anggap bisa bersuara untuk mendekonstruksi budaya itu justru mempatenkan menjaga, merawat ketidakadilan itu. Tuh banyak sekali kita temukan itu. Berarti kira-kira tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok perempuan dan disabilitas ini dalam kepemimpinan itu gimana kalau menurut Ibu? Ya, itu sebetulnya harus didukung. Siapa? Saya tidak mau bicara ini perempuan, ini laki-laki, ini disabilitas tidak bisa sebetulnya ya. Siapapun yang jadi pemimpin di komunitas itu harus didukung. Jadi siapapun, walaupun dia sekarang ini kalau tidak salah Vino ya, Vino yang jadi dia ada beberapa komunitas itu. Nah, dia kan sebetulnya badannya sudah kecil banget, ininya nggak ada lagi ini gitu kan? Atau Anton itu istrinya Yuki, itu sebetulnya kan perempuan normalnya. Kenapa dia mau kawin sama Anton gitu? Itu ada di YouTube saya, boleh lihat di YouTube saya, Sastri Bakri. Bagaimana Anton? Jadi novel saya Sedikit di Atas Cinta itu kenapa judulnya Sedikit di Atas Cinta? Itu karena cinta saja zaman sekarang. Ini Tika cantik nih, belum tentu dapat cinta yang sungguh-sungguh. Ini cinta sudah dia dapatkan, naiklah di atasnya sedikit karena dia disabilitas kan. Jadi bagaimana kita menerima sebetulnya? Bagaimana menerima pemimpin kita, pasangan kita, apapun kita, sepanjang kita bisa memahami itu, maka tidak ada persoalan apakah dia disabilitas, dia perempuan atau dia tidak perempuan. So what gitu loh. Tidak ada masalah.
Cuman kan masalahnya kan perspektif. Itu permasalahannya. Berarti dari eksternal gitu ya Bu ya? Iya, iya. Beda internal dulu. Oh ya, internal dulu. Perspektif kita terhadap orang lain itu yang kadang-kadang membuat dia menjadi tidak biasa. Bagi kita biasa kan? Padahal itu tidak sesuai dengan norma, agama, adat, segala macam. Tapi karena perspektif kita itu, kita biasa. Sama lah kayak banyak artis-artis kan? Dia pakai baju begini-begini atau apa namanya, podcaster atau apalah, apa namanya itu, YouTuber itu kan karena pikirannya itu biasa saja. Karena dia tidak punya pegangan norma agama. Jadi kalau kita kalau kata dalam Al-Quran, apapun pelajari Al-Quran dengan ilmu kan pikiran tuh, analisis. Apabila kita tidak mempelajari Al-Quran dengan ilmu, maka sesatlah dia. Itu ada hadisnya. Kan kita sesat kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dengan ilmu. Kita ambil saja satu ayat, karena kita yakin bahwa Al-Quran, keimanan kita, Al-Quran itu adalah maha benar. Tapi kan kita tidak tahu juga bahwa dalam Al-Quran itu ada yang dogma, ada yang ketentuan Allah yang tidak bisa kita bantah. Tetapi ada juga yang merupakan sejarah. Kalau itu kita kutip, ketemu kafir bunuh, maka kita bunuhlah orang. Gitu loh maksudnya. Iya, benar-benar. Jadi tidak boleh kita memahami itu sepotong-sepotong. Kita harus memahami itu dengan ilmu secara utuh, dengan kemampuan analisis yang tajam. Nah, itu yang saya sekarang sedang menggerakkan literasi itu. Literasi itu tidak hanya kemampuan membaca dan menulis. Orang kan bicara, oh literasi membaca dan menulis. Tidak. Literasi itu adalah kemampuan membaca, menulis, menganalisis, mengolah, dan sekarang sampai menyimpulkan dan memutuskan. Kita kan tidak sempat melakukan kecakapan literasi yang tinggi itu. Maka ketika ada orang nih, Tika nih lagi bersedih, gini lagi pas sama pacar. Kemudian ada apa namanya, cerita atau di WA itu bahwa si A begini-begini, ini cocok dengan cerita kita. Kita forward langsung. Kita repost, padahal itu belum tentu benar gitu loh. Nah, itu yang kecakapan literasi yang sekarang saya lagi giat-giatnya gitu. Berarti perspektif dari dalam pribadi kita itu yang bisa menjadi modal kita, modal perempuan dan modal disabilitas itu untuk keluar dari jeratan-jeratan stigma masyarakat gitu ya Bu ya. Stigma itu yang harus kita dekonstruksi gitu ya. Jadi maka saya bilang, saya selalu kalau bicara, start from yourself. Jangan kita tuntut orang lain berubah. Orang lain itu hanya bisa kita berikan pencerahan. Perlahan-lahan mindsetnya berubah, hatinya berubah, maka kita berubah. Tapi kan kebanyakan kita, kadang-kadang aktivis dia nyalain aja tuh masyarakat. Sementara dia lupa juga melakukan apa yang dia suarakan gitu. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sebagai birokrat, tentu Ibu sangat memahami bagaimana aparat pemerintah membuka kesempatan, meningkatkan kapasitas, dan mendorong perempuan di tingkat komunitas dan desa-desa. Itu boleh berbagi pengalaman dari perspektif birokrasi nggak Bu? Misalnya kayak apa yang bisa dilakukan oleh perempuan dan kelompok disabilitas di daerah yang rawan bencana seperti di Mentawai untuk bisa memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Ini masuk dalam perspektif pemerintah. Ya. Ya, kalau disabilitas itu kan kewenangannya ada di dinas sosial. Nah, saya memang terpaksa harus bicara soal kewenangan. Kalau itu yang dituntut soal kewenangan ya. Karena gini, kita kadang-kadang punya kewenangan. Kewenangan kita misalnya mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada orang supaya para penyandang disabilitas ini bisa seperti yang kita harapkan, maka kita harus lakukan ini. Lalu kita anggarkan anggaran besar. Tetapi dalam perspektif saya kebetulan juga mantan Direktur Perencanaan Keuangan Daerah. Evaluasi APBD seluruh Indonesia. Itu pengalaman yang saya lihat itu tidak hanya untuk program sosial ya, dinas sosial, tetapi untuk program yang berkaitan dengan masyarakat itu lebih banyak kepada birokratnya. Saya berani katakan itu. Ada banyak contoh yang bisa katakan hanya 40% untuk masyarakat, bahkan ada yang 30%.
Jadi harus bersama-sama kita bergandengan tangan kalau kita akan melakukan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita untuk membantu disabilitas, apakah itu infrastrukturnya, apakah itu kapasitasnya, kapabilitasnya, banyak hal, itu memang betul-betul harus fokus kepada itu. Sekarang kan sudah ada program efisiensi. Program efisiensi itu bukan berarti menghilangkan kegiatan, tidak. Itu tadi kan kalau misalnya itu ternyata cuma 30% untuk rakyat, 70% untuk kita senang-senang perjalanan dinas, jalan-jalan segala macam, itu yang dikurangi gitu. Ini kan saya kan mengalami itu bagaimana sebentar kita sampai di situ. Nah, sekarang ada hal-hal yang misalnya kita perginya 10 kali. Sekarang kita kurangi jadi 5 kali. Tetapi fokus pembinaan, penyiapan, segala macam kebutuhan disabilitas itu terpenuhi. Seperti itu kira-kira. Oke, barangkali ini pertanyaan terakhir sih, Bu. Barangkali Ibu ada aspirasi atau tips dan triks untuk lembaga-lembaga pendamping kelompok perempuan dan disabilitas seperti Jemari misalnya, untuk gimana sih seharusnya sebaiknya mendampingi perempuan dan kelompok disabilitas itu dalam konteks kepemimpinan. Ya. Saya melihat Jemari sudah bagus ya, sudah melakukan tugasnya dengan bagus karena saya sudah memantau lama sekali, sama-sama 2004 itu ya. Dan itu tidak gampang juga, karena kan kajian-kajian Jemari saya tidak tahu, maksud saya kajian atau pengalaman dan rekomendasinya diberikan kepada pemerintah, minimal ke dinas sosial, itu sudah diberikan apa belum. Nah kalau itu sudah, saya barangkali bisa pantau karena kepala dinas sosial itu teman saya bisa pantau, ini ada hal-hal yang bagus, kenapa tidak dilakukan gitu. Rekomendasi-rekomendasi yang bagus, kadang-kadang kan ini di birokrat ini kan tugas kita kan berdasarkan penugasan dan pimpinan, kadang-kadang tidak firm di situ. Dia nggak ngerti juga, jadi akhirnya dia masuk kantor karena rutinitas kerja, masuk pagi, pulang sore, gitu aja. Tidak ada kreativitas, inovasi, adaptif dengan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan itu enggak. Karena mereka bekerja takut nanti dituduh begini atau dituduh. Padahal prinsip kita bekerja itu kan sebetulnya akuntabel. Jadi akuntabilitas sebetulnya. Kalau misalnya kita melanggar sesuatu, mungkin hanya kena administrasi. Tetapi kan kita yang memeriksa pun tidak, yang dilihatnya adalah administrasinya. Sepanjang SPJ-nya aman, walaupun isi di dalamnya bohong, aman gitu. Jadi mungkin kalau kita tuntut peran pemerintah itu mungkin betul-betul Jemari Sakato mengadvokasi juga apa sih sesungguhnya yang menjadi persoalan di lapangan itu, ada solusinya. Jadi jangan biarkan terputus begitu saja. Itu saya rasa penting untuk membantu persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, soal disabilitas, soal gender inequality, apalagi banyak sebetulnya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu soal gender inequality itu bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga loh. Bisa terjadi pelecehan seksual di dalam rumah tangga, bahkan perkosaan terhadap anak sendiri. Itu karena itu. Jadi banyak persoalannya. Jadi akarnya itu sebetulnya memang budaya. Nah itu yang harus kerja keras. Oke, jadi setelah diskusi kita yang seru dan panjang ini, dan sebelum kita akhiri, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement gitu sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini. Oke, baik. Saya apresiasi Jemari Sakato yang tetap concern ya membina masyarakat dalam banyak hal, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban. Teruslah berbuat dan jangan lupa koordinasi dengan pemerintah untuk rekomendasi-rekomendasinya yang bagus. Oke, sekian sesi kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton diskusi kita yang sangat seru tentang kepemimpinan perempuan dan disabilitas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube-nya Jemari Sakato dan YouTube-nya Sastri Bakri. Jemari Tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Jemari Sakato for better society.